oleh media massa yang dikendalikan Freemason. Keputusan ini tentu saja digambarkan sebagai salah satu contoh perlakuan yang sangat manusiawi yang bisa diterima oleh seseorang yang tidak waras yang sebenarnya tidak bisa dituntut atas apapun yang ia katakan dan lakukan dari sistem hukum yang adil dan penuh pengertian. Sebenarnya, para Freemason sedang berusaha keras agar apa yang telah dikatakan maupun dilakukan PON guna membuka kedok para Freemason tidak jadi pengetahuan umum. Begitu para pakar medis mencapai keputusan mutlak, dan begitu keputusan tersebut diperkuat dengan dikumandangkan dalam pertunjukan peradilan yang tepat, maka penjeblosan PON ke rumah sakit jiwa untuk selamanya hanya formalitas saja. Para Freemason dengan kepiawaian dan kecermelangan memanfaatkan dan meramu sistem medis dan sistem hukumnya. Dengan gampang telah berhasil membungkam salah satu dari penentangnya yang paling fasih dan paham, dan semua ini dilaksanakan dengan penampilan yang kelihatannya sempurna, secara apa yang disebut hukum dan proses peradilan yang sepatutnya. Pementasan pantomim PON sukses besar. Para penonton puas tanpa menyadari apa yang terjadi di belakang panggung. Ezra Pound menikam 15 tahun di rumah sakit jiwa. Dia boleh menerima tamu, dan tentunya ini mengundang pengikutnya yang cukup setia. Namun pandangan-pandangannya masih terpangkas dengan efektif. Dia paham bahwa bila dia berkoar lagi, dan mencoba untuk menata penyebarluasan pandangan politisnya melalui para pengunjungnya, atau dengan cara lainnya, dia akan langsung dihadapkan ke pengadilan lagi, dianggap waras, dan diadili atas pengkhianatan. Kini tentu dia sudah sadar bahwa dia bisa dengan mudahnya diputuskan berkhianat, lalu dihukum mati. Semudah dia diputuskan tak waras, dan dianggap tak layak diadili. Mungkin dia melihat bahwa di usia lanjutnya, akan sedikit sekali yang bisa dilakukannya dengan bertindak merubah sistem hampir-hampir sendirian. Dia telah berupaya dan gagal untuk membunuh monster berkepala banyak dengan memenggal satu atau dua kepalanya. Mungkin dia belum tahu jalan menuju jantungnya. Ezra Pound memutuskan untuk tetap hidup saja dan menjadi penyair kondang. Sepanjang peristiwa-peristiwa di atas, media yang dikendalikan Freemason menghujat Pound dengan segala cara. Mereka mendukung kegilaan Pound dengan sepenuh hati, dan dengan halusnya mereka menghembuskan keraguan pada setiap pandangan Pound tentang politik, ekonomi dan tentang tata cara pengendalian sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dari dulu hingga kini. Media menampilkan Pound ke khalayak sebagai seorang gila, namun berbakat menyair. Yang dengan cara tersendiri dan aneh dia cakap dan mampu menghibur di bidang kesusastraan. Namun sebaliknya media juga menampilkan Pound sebagai seseorang yang sama sekali tidak mampu dan tidak memenuhi syarat untuk melakukan pengamatan apapun yang berkaitan dengan bagaimana cara Amerika diperintah dan dikendalikan oleh para Freemason, tidak saja melalui perangkat perbankan, asuransi dan sistem keuangan lainnya, namun juga melalui semua lembaga-lembaga dan sistem-sistem kafir yang besar, baik itu bisnis, pendidikan, media, medis, hukum, maupun pemerintahan. Segala upaya dilakukan untuk memastikan bahwa pandangan-pandangan Pound dibatasi peredarannya sesempit mungkin, karena para Freemason menguasai dunia penerbitan, yang mana tidak saja memasok sistem pendidikan dengan sebagian besar sumber pengajaran, tapi juga menjamin bahwa toko-toko buku dipenuhi oleh materi-materi yang cukup membius untuk ditelan oleh masyarakat. Maka hampir semua tulisan Pound yang menyerang sistem kafir dengan ketepatan yang terlalu pahit untuk dibiarkan dapat ditarik dari pasar secara gemilang. Hanya puisi-puisinya yang cantik saja yang diizinkan untuk terus beredar bebas, bahkan hingga hari ini, banyak edisi kanvasnya Pound yang beberapa bagiannya dihitamkan di sensor, yaitu pada bagian yang menyebutkan hal yang sensitif, atau yang menyangkut orang penting seperti Rothschild yang disebutkan secara langsung maupun secara tersirat. Akhirnya setelah 15 tahun ketika Pound sudah tak lagi menjadi ancaman bagi sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, semata-mata karena dia sudah uzur, lapuk dan tinggal menunggu mati. Pound dilepaskan dari rumah sakit jiwa, dia kembali ke Italia dan tak lama kemudian wafat. Jika kini Anda bertanya pada siapa saja tentang siapakah Ezra Pound, maka jawaban yang paling mungkin adalah penyair kondang. Amat langka orang yang mengenal kisah yang sesungguhnya, karena kisah itu tersembunyi dengan rapi di balik timbunan sistem informasi kafir yang tidak tersedia untuk umum. Kampuhan cara pembungkaman Pound hanya dimungkinkan oleh keberadaan dan kelestarian jaringan yang efisien.
antara sistem-sistem kepemerintahan, hukum, medis, dan media Amerika. Sebuah jaringan yang menjadi nyata dengan pengendalian yang dijawantihkan oleh para Freemason. Jelaslah bahwa keberhasilan pentas panggung kafir guna menyamarkan hakikat salim dari cara dan manipulasi pengendalian yang dilakukan oleh elit Freemason yang berkuasa, bergantung pada penerimaan halayak luas atas definisi-definisi kafir tentang apa yang normal dan apa yang legal. Para pakar medis kafir menetapkan apa yang normal dan apa yang abnormal. Itulah yang dianggap waras atau tak waras. Para pakar hukum kafir menetapkan apa yang legal dan apa yang ilegal. Itulah perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang. Karena para pakar kafir memperhatikan reputasi dan anggapan orang lain. Akibatnya selalu terdapat lebih dari satu definisi mutakhir tentang apa yang normal dan apa yang legal. Karena orang yang bisa menelurkan satu atau dua gagasan yang oleh kafir disebut orisinil, maka ia dijamin akan mendapat kedudukan yang baik di hierarki pakar kafir jika si penggagas diberi publikasi yang layak dan berlimpah. Walau definisi-definisi kafir tentang apa yang normal dan yang legal jauh berbeda-beda, semuanya memiliki satu ciri khusus yang umum, yaitu semuanya mendukung pandangan kafir atas kehidupan. Akibatnya ini berarti perbedaan-perbedaan yang nampak di antara pendapat-pendapat para pakar kafir. Semuanya hanyalah perselisihan sebatas kulit saja. Nyatanya mereka semua bersepakat menolak jalan para nabi dan membenarkan jalan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Kufr adalah sebuah sistem. Kafirun nampak seolah satu tubuh, namun mereka berpecah belah satu sama lainnya. Sistem pendidikan kafir digunakan untuk menanamkan dan mengkondisikan masyarakat umum dengan definisi-definisi yang telah dibingkai oleh para pakar kafir. Media massa digunakan untuk mendukung dan melestarikan pengkondisian itu. Maka, karena alasan inilah cara-cara pendidikan alternatif yang tidak mendukung cara pandang kafir pada kehidupan, semuanya dicap ilegal sebelum sempat memasyarakat. Pada kebanyakan negara-negara kafir, tidak menyertakan anak pada proses pendidikan pengkondisian kafir merupakan pelanggaran kriminal. Lembaga pendidikan alternatif, jika ingin selamat, hanya boleh berjalan bila mengajarkan kurikulum nasional dan mereka hampir tidak mungkin menerima bantuan dana dari pemerintah. Jikapun ada keluarga-keluarga yang lolos dari jaringan ini, maka pihak berwenang setempat punya hak dan kuasa yang luas untuk mengambil anak-anak keluarga itu dan menempatkan mereka di bawah asuhannya, agar anak-anak itu tidak lagi terhalang pengkondisiannya. Sering terjadi, para orang tua yang mencoba menyelamatkan anaknya dari sistem pendidikan tidak mengetahui apa alternatif lainnya. Dengan demikian tugas yang berwenang untuk mendapatkan hak pengasuhan anak-anak itu dari pengadilan menjadi lebih mudah. Karena orang tuanya dianggap tidak mampu mengasuhnya. Begitu juga sistem media yang paling berpengaruh, yaitu radio dan televisi, semuanya dimonopoli oleh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Di kebanyakan negara kafir, mendirikan radio atau televisi yang mandiri tanpa izin merupakan pelanggaran kriminal. Yang diberi izin biasanya organisasi-organisasi tertentu yang mendukung sistem kafir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pengendalian ketat semua sistem media massa seperti ini, maka semua kritik tajam yang bisa timbul secara luas dapat dihindari dengan cermat. Sebaliknya, liputan yang amat terbatas dan penggambaran yang sejelas mungkin diberikan kepada liputan pandangan-pandangan yang katanya para ekstremis itu. Toh dampak yang diharapkan adalah agar menanamkan kesan bahwa sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, nampak relatif lebih mapan dan jauh lebih mending daripada tawaran dunia barunya para minoritas yang marah-marah dan kekanak-kanakan itu. Tentu saja tidak semua cacat-cacat sistem kafir dapat disembunyikan dari semua orang. Karena itulah sistem media kafir menyajikan program-program yang seolah-olah menunjukkan bahwa kekurangan-kekurangan tersebut tidak saja telah diketahui dan dikritik, tetapi juga sedang dilakukan usaha-usaha untuk memperbaikinya. Semakin kokoh sistem media di negara kafir manapun, maka semakin bebaslah halayak untuk mengkritiknya, karena omongan mereka tidak akan bisa merubah apapun. Acara-acara aktualita diselingi dengan acara-acara impian dan hayalan, yang biasanya dibumbui dengan kecabulan halus yang semakin berani yang mensejajarkan penyajian kecabulan dan penggunaan bahasa kotor dengan kemajuan dan kebebasan berekspresi. Setelah dihenyakan atau dilenakan oleh warta berita, selanjutnya Anda bisa digairahkan dengan acara olahraga, dihibur dengan acara musik dan drama,
atau dipesona oleh acara lomba dan kuis berhadiah. Lalu tiba-tiba saja satu hari yang berharga telah terbuang begitu saja. Tujuan sistem media kafir adalah untuk menjadikan kehidupan sebagai sesuatu yang hanya berlangsung dalam pikiran saja. Semua kegiatan berlangsung di benak Anda lewat radio, televisi, atau komputer, sehingga kenyataan menjadi maya. Ini adalah semacam hipnotis. Segalanya berlangsung melalui perantaraan teknologi. Akibat dari terlalu lama disekoki sistem media adalah, pada akhirnya Anda akan menerima segalanya, tanpa benar-benar melakukan apapun terhadapnya. Karena Anda telah dicukupi dengan perut kenyang, ranjang hangat dan rumah yang nyaman. Di masyarakat kafir, seseorang dibombardir dengan sedemikian banyaknya informasi oleh sistem media, hingga akhirnya dia biasanya akan merasa benar-benar lumpuh jika dihadapkan dengan gagasan tentang pembahasan sistem, walaupun orang itu memiliki pengertian yang baik tentang cara kerja sistem itu. Ada banyak orang di masyarakat kafir masa kini yang tidak sepenuhnya berbahagia dengan bagaimana kehidupan mereka diatur, namun mereka merasa tak berdaya untuk melakukan perubahan baik pada dirinya maupun pada lingkungannya. Ada juga mereka yang begitu saja menerima dunia yang disajikan sebagai akibat dari pendidikan dan pengkondisian media yang mereka alami. Dengan mengendalikan sistem pendidikan dan sistem media, elit kafir yang berkuasa memastikan agar definisi-definisi mereka atas apa yang normal dan apa yang legal tetap berlaku. Khalayak di negara kafir disajikan definisi-definisi itu sejak lahir hingga mati. Kebanyakan mereka hanya dapat melihat apa yang disuruh dilihat. Sedikit sekali yang menyadari betapa dalamnya definisi-definisi itu tertanam dalam kesadaran mereka, dan sangat sedikit pula yang berusaha menemukan makna sejati dari kehidupan yang telah diselubungi oleh definisi-definisi itu. Kandungan dan hasil dari pendidikan kafir adalah cara pandang kufar atas kehidupan. Inilah yang dapat disebut sebagai mentalitas dajjal. Ironis namun dapat diduga bahwa siapapun yang menolak cara pandang itu akan dicap dan dinafikan sebagai orang yang terkena cuci otak. Semua definisi-definisi kafir itu tidak berpijak pada pemahaman atas hakikat kehidupan. Tentunya definisi-definisi itu selalu menutupi kebenaran segala sesuatu. Definisi-definisi tersebut tidak bersumber dari wahyu kenabian yang datang dari sumber kehidupan dan tempat kembali semua kehidupan, Allah. Sesungguhnya hanya dengan mendasarkan kehidupan seseorang pada wahyu kenabian, baik dalam cara hidup kesehariannya maupun dalam pemahaman atas hakikat kehidupan itu sendiri, dan saat ini satu-satunya wahyu kenabian yang masih utuh dan tersedia bagi para pencari ilmu hanyalah Quran. Barulah kita dapat menerobos jerat pengkondisian kafir yang telah menutupi ilmu sejati, yaitu ilmu tentang yang nyata, Allah. Agar dapat betul-betul memahami kehidupan, kita perlu dicuci hati. Satu-satunya cara untuk mendasarkan kehidupan seseorang pada isi Quran adalah dengan mencari masyarakat muslim yang paling mendekati teladan dan cara hidup orang-orang yang pertama mendasarkan kehidupannya pada Quran dan Sunnah, yaitu masyarakat muslim pertama di Madinah Al-Munawwarah, yang terbentuk di sekeliling Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Allah tetapkan di Quran bahwa mereka adalah masyarakat yang terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, dan karena seluruh ciptaan itu berasal dari Allah. Dia Maha Tahu apa yang ditetapkannya. Para sahabat radhiyallahu anhum menerima ilmu mengenal Allah dan bagaimana cara hidupnya. Dengan bergaul bersama Nabi Muhammad SAW yang segala perilakunya menjelmakan kandungan Quran dan setiap ucapannya mengandung hikmah, dan keberadaan beliau telah mengubar dan menerangi mereka yang berada di sekelilingnya. Begitu pula transaksi masyarakat muslim sejati di masa kini, warganya menerima pelajaran dan pemahaman melalui berkah dari pemimpin mereka, yaitu seorang hamba Allah yang dibimbingnya. Manusia semacam ini disebut wali Allah, lah mencintai Allah dan Allah mencintainya. Orang ini berkumpul bersama orang-orang yang juga mencintai Allah, dan Allah pun mencintai berkumpulnya mereka. Tidak ada persaingan di antara aulia Allah, mereka mempunyai derajat masing-masing di sisi Allah. Semakin tinggi ketakwaan seorang wali kepada Allah, semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah. Aulia yang tertinggi bertemu dan bercakap dengan Nabi Muhammad SAW di kegaiban, baik melalui mimpinya maupun pandangannya. Dengan demikian mereka memiliki sarana kepada transaksi Islam yang hidup. Sedangkan mereka yang mengambil kepemimpinan semata-mata karena mereka telah membaca lebih banyak buku dibanding yang lainnya,
tidak memiliki sarana itu. Islam yang hidup tidak dapat ditemukan di buku-buku. Islam yang hidup tersebar dari orang ke orang. Bagaimanapun penyebaran ini, hanya bisa terjadi karena Muslim memiliki Quran, yang artinya bacaan. Kunci untuk memahami kandungan Quran adalah dengan melafalkannya. Tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras. Secara berjemaah maupun sendirian, dibaca sambil mengawasi hati sendiri. Quran adalah firman Allah, bukan karangan. Quran adalah satu-satunya kitab di muka bumi yang tidak ditulis oleh manusia, melainkan diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang tak dapat membaca maupun menulis, yang sejak saat diturunkannya hingga kini tak berubah walau sehuruf pun. Allah berjanji bahwa Al-Quran akan dipelihara utuh hingga kiamat. Dari sudut pandang Qurani, definisi-definisi para pakar kafir terlihat belangnya. Gagasan-gagasan bebal, sempit, dan sembarangan yang berpijak pada tebak-tebakan tanpa kepastian. Kandungan Quran dapat digunakan untuk memastikan kebenaran setiap pernyataan. Karena Quran adalah kumpulan pernyataan-pernyataan pasti tentang hakikat kehidupan, yang datang apa adanya dari sumber segala kehidupan, Allah. Kini, di negara-negara high-tech Norte, semakin banyak ilmuwan tulus yang diberi hidayah menemukan bahwa apapun penemuan mereka yang benar ternyata dibenarkan oleh isi Quran, padahal diwahyukan lebih dari 13,5 abad yang lalu. Bahkan banyak lagi perkara di Quran yang belum mereka temukan.